Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah, kita mau menyembah Tuhan karena Dia Allah yang Maha Kuasa, yang layak dipuji. Haleluya.
Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau tetap Allah dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah dalam hidup kami. Sampai saat hari ini pun kami merasakan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kepandaian kami memeliharakan tubuh jasmani kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa ini semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan-Mu yang besar dalam hidup kami. Biarlah kami kembalikan segala pujian syukur kami hanya kepada Tuhan. Lewat persembahan tubuh jasmani kami ini Tuhan, kami ingin memuliakan nama-Mu, kami ingin meninggikan Engkau, kami ingin membesarkan Engkau. Dan biarlah Kau bekerja dalam setiap hidup kami, khususnya kami pelayan pekerjaan-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi yang ada. Segala pujian hormat hanya bagi namanya Tuhan. Menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami alaskan dan kami serahkan hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, pagi ini kita bersuka cita karena Dia Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Itu sebabnya kita beri pujian bagi Dia. Haleluya.
kebaikan dengan hati bersungguh, segala kebenarannya dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berhidup padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah pada Tuhan. Seperti yang baik bahwasanya selamanya terjaga. Bersyukurlah pada Tuhan. Seperti yang baik bahwasanya selamanya bukan terjaga. Datanglah sebaiknya, datanglah sebaiknya dengan hati bersungguh, segala kebenarannya bersuka cita dan rela betapa baiknya Tuhan bagi yang berhidup padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah pada Tuhan. Seperti yang baik bahwasanya selamanya puji Tuhan saudara. Hanya Yesus yang berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Aku jalan kebenaran. Haleluya. Dan jalan kehidupan, Tuhan Yesus.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat mengerti hidup kita.
Bapa, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami masih ada di tempat ini, kami masih bisa datang memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Tambah-tambahkan iman kepercayaan kami Tuhan. Biarlah melalui pembawa firman-Mu nanti, melalui hamba-Mu nanti Tuhan, iman kami semakin dikuatkan Bapa. Iman kami semakin diteguhkan Tuhan, sehingga kami yakin dan percaya Tuhan. Kami tetap percaya kepada-Mu sampai mujizat-Mu nyata terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai mujizat-Mu nyata terjadi atas Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang bahkan selama-lamanya ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan acara ini dari pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Silakan Ibu. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah. Ya, oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai saat hari ini dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, mari kita bersama, kita tidak panjang-panjang, kita buka di dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-19, satu ayat yang tidak asing lagi. Bahkan ayat ini menjadi pujian yang dikarang oleh almarhum pendeta C.I. Amundatu, ya. Betapa hebat kuasanya. Biar hanya sekali, mari kita naikkan pujian ini. Anda pasti tahu ya, bagaimana pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, bahwa kuasanya Tuhan itu tidak pernah terbatas, ya. Sehingga almarhum pendeta C.I. Amundatu mengarang pujian ini. Dia menuliskan pujian ini, bahkan menaikkan pujian ini lewat sebuah lagunya. Saya tidak percaya ada kuasa di dalam puji-pujian yang kita akan naikkan pada pagi hari ini. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kita berdiri, kita sambil menaikkan pujian ini. Haleluya.
bahwa kita punya Allah yang hebat. Amin. Kita punya Allah yang hebat. Kuasanya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Di tengah pandemi COVID-19 ini juga kita tetap harus yakin bahwa kuasanya tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Tidak salah almarhum Pendeta J. Awandatu menuliskan pujian ini lewat firman yang akan kita baca sebentar. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya. Kuasa Tuhan yang dikatakan hebat itu tidak mungkin Anda semua, bahkan saya alami sampai saat hari ini, kalau tidak ada kata apa? Kita yang percaya. Kalau kita tidak percaya akan kehebatan kuasa Tuhan, tidak akan mungkin Anda alami betapa hebat kuasanya. Jangan pernah ukur kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu, kuasa Tuhan yang unlimited itu, dengan kekuatan kita, dengan kepikiran kita. Karena tidak pernah kita mengukur dalamnya kasih Tuhan. Tidak pernah kita membayangkan betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan saya dan Anda. Kasih manusia bisa hilang, kasih manusia bisa luntur, tetapi kita punya satu kasih yang sejati, amin, yaitu Bapa di surga. Dia tetap mengasihi kita sampai kapanpun, ya. Kasihnya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau kita pagi hari ini, Anda menjawab sendiri dalam hatimu, apakah saya masih merasakan kuasanya bekerja? Amin. Saya pribadi, saya sampai hari ini saya merasakan betapa hebat kuasanya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kuasa yang mana yang kita alami sebagai orang percaya? Yang akan kita pelajari pagi hari ini ada 3 kuasa, ya. Kuasa yang pertama adalah kuasa doa. Mari kita lihat bersama di dalam Yakobus pasalnya yang kelima. Berhubung kalau baca agak sulit saya di Alkitab, kita lihat di dalam Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16b, satu ayat yang tidak asing lagi, ya. Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, apa katanya? Ulang lagi. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan apa? Kayak sekolah minggu, ya. Sangat besar kuasanya. Kalau kita mau alami doa yang dahsyat, kalau Anda dan saya mau alami kuasa di dalam doa, dikatakan sangat besar. Apa yang kita doakan itu sangat besar kuasanya. Harus ada 2 hal yang harus kita alami, yaitu yang pertama, doa orang yang apa? Benar. Seringkali Anda sudah mendengar, ya, khotbah tentang hal ini, ya. Berulang-ulang kali saya juga pernah menyampaikan bagaimana doa orang yang benar. Dikatakan doa orang yang benar. Kenapa Alkitab tidak menulis doa orang yang baik? Kenapa Tuhan firman Tuhan tidak menulis doa orang yang sehat, yang kuat imannya? Kenapa harus Alkitab katakan doa orang yang benar? Ada kata yang benar. Untuk berbuat sesuatu kebenaran itu tidak mudah, benar? Karena arti kata benar sendiri misipat, artinya dalam bahasa aslinya yaitu berkenan. Bagaimana kita harus hidup untuk berkenan supaya doa kita itu doa yang mengandung kuasa yang luar biasa. Untuk mengalami doa yang unlimited, doa yang kuasanya unlimited, doa yang kuasanya luar biasa, satu hal yang pertama yang harus Anda lakukan, Anda tidak perlu bertanya, Tuhan kenapa doa saya sekian tahun belum dijawab, Tuhan kenapa sakit penyakit yang saya alami sampai sekian tahun belum sembuh, Tuhan mengapa pergumulan saya sekian lama tidak pernah Tuhan jawab, mengapa orang yang saya kasih belum berubah dan sebagainya, ya. Jangan menuntut orang lain berubah, Anda yang harus berubah dahulu. Amin.
Ya, karena perubahan itu datangnya 50% adalah dari niat diri sendiri, bukan dari orang lain. Amin. Ya, saya pernah khotbahkan itu ya. Jangan pernah menuntut orang lain berubah, yang harus berubah adalah dirimu sendiri. Karena 50% perubahan itu terjadinya dari diri sendiri. Adanya niat. Kalau Anda tidak punya niat untuk berubah, jangan harap orang lain berubah. Jangan harap anakmu berubah. Jangan harap suamimu berubah. Jangan harap rumah tanggamu berubah. Jangan harap istrimu berubah. Jangan harap orang tuamu berubah. Karena perubahan itu terjadi 50% adalah datangnya dari diri kita sendiri. Untuk menjadi benar tidak mudah. Untuk menjadi baik mudah. Karena kata baik itu menyenangkan artinya ya. Kita bisa menyenangkan orang lain. Kita bisa menyenangkan Tuhan. Tetapi untuk hidup yang berkenan, ya, karena arti kata doa orang yang benar, kata benar ini mempunyai arti berkenan. Untuk hidup berkenan itu tidak mudah. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-8 katakan apa? Orang yang hidup dalam daging tidak mungkin apa? Berkenan. Orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan. Jadi jangan pernah mimpi saya orang benar Tuhan, ya orang tidak benar. Jangan harap orang lain mengatakan bahwa kamu orang benar ya. Wih, dia orang benar. Kebanyakan kita membenarkan diri kita sendiri, benar atau tidak? Ya, lebih banyak kita membenarkan diri kita sendiri. Itu lebih mudah, lebih gampang. Gak usah pakai tenaga dalam, tidak usah pakai trik yang luar biasa. Kebanyakan setiap pribadi yang ada saat pagi hari ini, termasuk saya yang berbicara, lebih banyak saya membenarkan diri kita sendiri daripada saya menjadi orang yang benar. Karena berat untuk menjadi orang yang benar ini berat. Hidupmu harus berkenan. Roma pasal yang ke-8 katakan apa? Orang yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bukan saya menulis, Alkitab yang menulis, firman Tuhan yang menulis. Hidup di dalam daging. Bukan ada larangan Anda tidak boleh makan daging. Saya sendiri sampai hari ini senang dengan B2. Kalau dikasih RW pun saya masih mau, ya. Tapi bagaimana hidup kita hari-hari? Masihkah kedagingan kita ini ada melekat dalam hidup kita? Keluar masuk gereja sudah doa setiap hari lutut sampai lecet. Berdoa lebih dari orang seberang sana 5 kali dalam sehari. Mungkin pernah terjadi dalam hidupmu. Tapi apakah engkau sudah bisa tinggalkan apa yang dikatakan Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21? Kalau Anda mau bertanya pada pagi hari ini, hal-hal daging seperti apa yang harus kita lepaskan? Ya, percuma kita mau berdoa Tuhan. Pergumulan saya, Tuhan jawab. Jadi orang benar dulu, Tuhan bilang. Syaratnya apa Tuhan untuk menjadi benar? Lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Berat. Mungkin dalam keseharian kita ada beberapa poin di situ yang ditulis sebanyak 13 poin tentang hal-hal daging. Ada yang saya lakukan. Oh, kalau yang ini saya pernah lakukan. Tapi yang ini nih, ya, jangan tunjuk kepada orang lain, tunjuk pada dirimu sendiri. Jangan sikut sana, sikut kiri. Kata, kalau yang ini nih poin kesekian ini, ada pangana itu. Tidak bisa kita menghakimi orang lain. Mari kita menghakimi diri kita sendiri. Amin. Jangan melihat kekurangan orang lain, tapi lihatlah kekurangan dirimu sendiri. Jangan menganggap dirimu benar, karena kebenaran itu adalah Dia sendiri. Amin. Firman-Ku kebenaran. Tadi sudah dinaikkan oleh WL. Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sempurna. Amin. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mengatakan saya ini loh orang benar. Karena kita belum sempurna. Tapi bukan berarti kita berkata, Tuhan saya kan masih manusia biasa.
Saya masih makan nasi, saya masih makan daging, saya masih hidup di dunia. Wajar dong kalau saya masih melakukan hal-hal dunia. Wajar dong kalau saya masih melakukan hal-hal yang berbau daging. Saya katakan pagi hari ini, mari kembali kepada firman-Nya. Amin. Mari kembali kepada firman-Nya. Kalau pergumulanmu mau dijawab oleh Tuhan, yang pertama, jadilah orang yang benar. Jangan pernah dengan kekuatanmu, tapi minta kekuatan daripada Allah. Karena tidak ada satupun manusia yang mampu merubah dirinya sendiri. Jangankan merubah orang lain, merubah dirinya sendiri tidak akan pernah mampu. Tanpa kuasa Roh Kudus bekerja, menyerah total kepada Dia. Katakan, Tuhan, pagi hari ini saya mau berubah menjadi orang yang lebih benar di hadapan Tuhan. Amin. Dengan kekuatan Roh Kudus. Anda yang belum dipenuhkan Roh Kudus, jangan tunggu 1 tahun sekali doa kepenuhan Roh Kudus di tempat ini. Tapi masuklah kamarmu dan kuncilah. Katakan, Tuhan, bentuklah saya. Masuklah dalam hatiku. Ubahlah aku menjadi baru. Tuhan mengasihi Anda dengan saya. Dan syarat yang kedua, kembali kepada Yakobus 5 ayat yang ke-16 tadi. Untuk kita mengalami kuasa doa, yang pertama kita menjadi orang yang benar. Yang kedua, bila dengan yakin. Ada kata yakin. Yakin itu apa sih? Seringkali kita mendengar anak-anak muda kalau mereka bercakap-cakap, lu yakin? Yakin? Yakin gua, sumpah. Waduh, kalau udah ada kata sumpah itu udah rasanya menggigit banget ya. Mau gak percaya jadi percaya ya. Yakin gua, sumpah. Doa pun harus penuh dengan keyakinan. Tapi doa tidak perlu Anda bersumpah kepada Tuhan. Amin. Hanya cukup Anda yakin, percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya firman-Mu. Yang harus kita lakukan, percaya sungguh bahwa tidak ada kekuatan lain selain kita percaya kepada Dia. Terjemahan lama katakan kata yakin di sini sungguh-sungguh ya. Bila dengan sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Mulai pagi hari ini kita belajar untuk kita supaya doa kita mengandung kuasa. Yang pertama, kita hidup menjadi orang yang benar. Amin. Yang kedua, kita harus yakin, percaya. Dengan kata lain, kita harus bersungguh-sungguh ya. Seperti ada NSP dalam HP-nya Pak Gem. Dia kata, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ya, kalau kita punya NSP itu luar biasa sekali ya. Kita imani segala apapun yang kita inginkan, apapun yang kita doakan, apapun yang kita pergumulkan, kita percaya bahwa kuasa doa yang unlimited itu sungguh luar biasa. Yang kedua, kuasa yang kedua, kalau tadi kuasa doa, yang kedua adalah kuasa puji-pujian. Yosua pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-20. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Dengan sorak yang nyaring ya. Kalau tadi kita
menaikkan puji-pujian luar biasa sekali ya. WL membawa kita masuk dalam hadiratnya Tuhan. Kita menyanyi dengan suara yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Bersoraklah mereka dengan suara yang nyaring. Maka apa katanya? Maka apa katanya? Runtuh. Dalam terjemahan Mama katakan roboh. Anda tahu runtuh? Anda pasti tahu roboh ya. Kalau orang Jawa bilang apa tuh kata runtuh dengan roboh? Ya, ambruk, ya, ambruk. Sing ambruk apanya? Tembok. Kalau saya baca silsilah dari tembok Yeriko ini, dia katanya punya tinggi 9 meter. Berapa kaki pokoknya? Kalau dihitung dengan itu ukuran meter, tadi malam saya baca tembok Yeriko itu tingginya 9 meter. Lalu tebalnya, dia mempunyai ketebalan yang 2 sisi. Ketebalan di luar adalah 1,8 meter. Tembok luarnya, ya. Ketebalan tembok yang dalam, ada tembok luar, ada tembok dalam, tapi tingginya tetap 109 meter. Tembok yang luar 1,8 meter, jadi hampir 2 meter lah ya. Yang kedua, tembok dalamnya dia mempunyai ketebalan 3,6 meter. Anda yang bisa buka YouTube, Anda yang bisa, tapi jangan di sini ya, nanti di rumah. Mungkin saya salah baca, tapi tidak ya. Itu ketebalannya. Anda bayangkan, tembok yang setebal itu, tembok yang setinggi itu, hanya sanggup dirobohkan dengan kuasa puji-pujian. Amin. Beberapa tahun yang lalu ketika saya sekolah Alkitab kelas 2 di Sekolah Alkitab Beji Batu Malang, saya hanya bisa mendengar, saya tidak bisa pulang ke Jakarta. Saya pun tidak bisa merawat orang tua saya, khususnya mama saya yang pada saat itu sedang menderita sakit ginjal ya, komplikasi karena penyakit diabetes ya. Jadi ada komplikasi menyebabkan akhirnya dia lumpuh selama 3 bulan. Secara manusia saya anak perempuan satu-satunya ya. Saya tidak bisa merawat orang tua saya. Sekalipun banyak pengerja, tapi secara manusia saya merasakan bagaimana ya namanya seorang ibu yang sakit, saya tidak bisa merawat dia, saya tidak bisa memapah dia, saya tidak bisa menolong dia ketika dia memerlukan saya. 3 bulan namanya dia lumpuh. Waktu itu almarhum papa saya pendeta C.C.E. Robot sedang pelayanan penginjilan di NTT. Lalu ketika mama saya bilang, kayaknya saya nggak kuat lagi Pi. Mami jangan berkata begitu. Kita serang kuasa kegelapan sakit penyakit dengan kuasa doa dan puasa. Karena Alkitab katakan jenis yang begini hanya bisa dengan doa dan puasa. Akhirnya dalam pelayanan penginjilan di NTT, almarhum pendeta C.C. Romot, ayah saya, dia puasa selama 3 hari dan dia mengultimatum seluruh pengerja yang ada di GPDI Efrata Ramangun untuk puasa selama 3 hari. Dan benar saudara, kuasa puji-pujian itu. Ketika mama saya berkali-kali katanya dia hanya bisa menaikkan pujian yang berkat sampai saat ini saya ingat pujian itu, dia katakan Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dan seterusnya. Ya, kalau saya nyanyi di sini terlalu panjang nanti ya, nggak selesai khotbahnya. Dia hanya menaikkan pujian itu terus menerus. Sampai saya bilang sama waktu itu tidak ada handphone ya, zaman waktu itu masih tahun berapa saya sekolah Alkitab 88 apa. Pokoknya tahun-tahun jadul lah, belum ada ini ya. Saya hanya ditelepon dari kantor sekolah Alkitab Batu Malang untuk saya juga ikut puasa selama 3 hari. Dan saya dengar dari adik saya, dia bilang, Mami itu Lolis tiap kali cuma nyanyi Tuhan Yesus setia. Saya bilang nggak bosen-bosen. Enggak bosen-bosen. Tetapi kuasa puji-pujian, dia mempunyai Allah yang setia. Ya, pada saat hari Minggu mujizat terjadi.
Puasa hari ketiga mujizat terjadi. Ketika hari Minggu mau ibadah, dia siap dengan kursi rodanya ya, karena dia harus naik ke mimbar ya, sekalipun dia tidak khotbah. Ada orang lain, waktu itu adik saya belum sekolah Alkitab ya, ada hamba Tuhan lain yang khotbah, tapi dia harus bersiap-siap untuk dia ikut ibadah. Ketika dia menurunkan kakinya, di saat itu juga mujizat terjadi. Dia bisa berdiri. Lumpuh selama 3 bulan, akhirnya Tuhan jamah hanya lewat doa dan puasa. Ada kuasa puji-pujian yang dia naikkan kepada Tuhan yang tidak henti-hentinya ya. Obat sudah di stop karena penyakit ginjal, tidak boleh terlalu banyak obat. Minum pun tidak boleh terlalu banyak kalau orang sakit ginjal ya. Akhirnya ketika dia menurunkan kakinya, dia bisa berdiri. Bahkan singkat cerita, akhirnya dia bisa menuju ke mimbar tanpa memakai kursi roda lagi. Amin. Itu satu sungguh yang luar biasa yang Tuhan kerjakan sampai hari ini. Dia masih melayani Tuhan sekalipun dengan usia yang sudah lanjut, sudah 74 tahun ya. Sekalipun sakit penyakit sedih berganti ya, karena penyakit diabetes yang dia alami. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan masih mau memakai dia. Dan kami anak-anak masih memerlukan dia. Doa seorang ibu adalah doa yang luar biasa. Saya pun sampai hari ini masih bisa berdiri melayani Tuhan. Saya yakin dan percaya bukan karena iman saya juga untuk melayani Tuhan, bukan karena komitmen saya untuk tetap melayani Tuhan, tetapi saya ingat kalau bukan doa seorang ibu, saya tidak mungkin bertahan sampai saat hari ini. Amin. Doa yang luar biasa, kuasa puji-pujian itu sanggup meruntuhkan tembok Yeriko. Bahkan ada pujian refnya berkata gimana? Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Kalau Anda dalam pergumulan yang tidak henti-hentinya, manusiamu tidak sanggup. Kembali kepada firman yang berkata, percobaan-percobaan yang engkau alami adalah percobaan-percobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan. Jadi jangan pernah mulai hari ini ya, mulai hari ini berjanjilah jangan pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan saya udah gak mampu, saya nyerah Tuhan, saya tidak mampu. Jangan pernah berkata gitu. Karena firman Tuhan di dalam janjinya, percobaan-percobaan yang kamu alami adalah percobaan biasa. Aduh Tuhan, udah kayak begini modelnya masih Tuhan bilang biasa. Yang luar biasa lagi yang seperti apa? Tuhan bilang biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan saya sudah tidak kuat, tapi Tuhan bilang tidak melebihi kekuatanmu. Dan kita percaya kuasa doa, kuasa puji-pujian. Ada kuasa dalam pujian. Kalau Anda tidak kuat lagi, kalau Anda sangat menderita dalam hidupmu, naikkan pujian kepada Tuhan. Karena kuasanya tidak pernah terbatas ya. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Tuhan tidak pernah punya kuasa yang terbatas. Anda sendiri yang membatasi kuasanya Tuhan. Dengan apa? Dengan pikiranmu. Dan yang terakhir, kuasa yang terakhir adalah kuasa perkataan. Kuasa perkataan. Lihat baik-baik ya. Yang pertama tadi kuasa apa? Doa. Kalau Anda ingin memiliki kuasa doa, harus jadi orang yang benar dan harus punya keyakinan yang kuat. Kalau engkau bimbang, Alkitab katakan orang yang bimbang tidak akan menerima apa-apa. Rasa. Makanya coba-coba bimbang. Mau doa cengkang-cengking kayak apa, Anda tidak akan pernah menerima apa-apa. Itu orang yang bimbang. Yang kedua, kuasa puji-pujian. Anda susah, Anda dalam pergumulan, Anda dalam sakit penyakit, mulutmu setiap kali menaikkan pujian kepada Tuhan. Karena ada kuasa dalam puji-pujianmu kepada Tuhan ya. Sambil nyuci nyanyi, sambil cuci piring nyanyi, sambil cuci mobil menaikkan pujian bagi Tuhan.
Tidak ada yang mustahil yang Tuhan kerjakan. Yang ketiga atau yang terakhir, kuasa perkataan. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21 sebagai ayat yang terakhir ya. Jemaat paling senang kalau sudah hamba Tuhan yang khotbah bilang ini ayat yang terakhir. Amin ya. Benar atau benar? Benar ya. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 21. Karena katanya dalam hatinya asal kujamah saja jubahnya, aku akan asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Mungkin karena jumlah bilangan kita yang hadir di sini kesedikitnya, jadi suaranya kecil. Atau mungkin Anda belum makan, sama seperti saya. Ya. Aku akan sembuh. Aku akan sembuh. Itu adalah kuasa perkataan. Kalau Anda bisa buka YouTube, nanti jangan sekarang ya, meskipun Alkitab yang Anda pakai sekarang adalah HP Anda, tapi saya tidak menganjurkan Anda buka YouTube di sini ya. Nanti ada satu kesaksian yang luar biasa dari seorang ibu yang bernama Gini Awi ya. Anda boleh cari di situ. Gini Awi, dia adalah HRD dalam sebuah department store, yaitu Rimo Department Store ya. Waktu itu terjadi pada tahun 1996. Tapi sampai saat hari ini Tuhan sudah jamah dia, Tuhan sudah pulihkan dia. Dia menderita kanker payudara sebelah kirinya stadium 4. Wah, kalau sudah dengar stadium 4 rasanya sudah tidak ada harapan lagi. Tipis harapan untuk sembuh. Ibu Jini pun karena keterbatasan biaya akhirnya dia berhenti untuk berobat. Karena dia sudah tidak ada suami lagi, dia hanya hidup berdua dengan putranya yang bernama Steve. Ya, biaya itu diperlukan Steve untuk dia kuliah, untuk dia menempuh pendidikan, untuk dia kuliah sambil kerja. Ya, jadi karena sakitnya perusahaan menghentikan dia, membebas tugaskan dia untuk dia berhenti bekerja sebagai HRD di Rimo Department Store ya, karena akhirnya dokter memvonis dia kanker payudara stadium 4. Stadium 4 itu ada 4A dan 4B, tapi tidak dikatakan dia A atau B. Dokter hanya mengatakan dia stadium 4. Dokter bilang sudah tidak usah dioperasi lagi karena kanker itu sudah menjalar ke tulang dan paru-paru sebelah kirinya. Hanya tersisa, ditulis di situ, hanya tersisa paru-paru sebelah kanannya. Satu ketika dia sudah kehabisan biaya, bukan berarti dia akhirnya dia menyerah kepada Tuhan secara total. Ya, kebanyakan manusia begini, kalau sudah tidak ada biaya mau apa lagi? Jalan satu-satunya ya sudahlah, nyerah sama Tuhan. Tapi Ibu Jini ini tidak seperti itu. Karena anaknya juga bekerja dan anak-anaknya masih mampu membiayai dia. Balas budilah anak namanya dengan ibunya yang dia kasih dia, karena mereka hanya tinggal berdua. Akhirnya satu waktu dia tidak tahan lagi dengan sakitnya, sakit yang luar biasa. Akhirnya dia masuk ke kamar mandi dan dia menyanyi pujian ini, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dia ulang-ulang sambil dia menahan sakitnya yang luar biasa. Saat itu Tuhan bekerja. Di tengah dia sedang menaikkan pujian ini, anaknya sudah gedor-gedor, Mama lama sekali di kamar mandi. Iya, nanti aja katanya. Nanti Mama nggak apa-apa. Mama nggak apa-apa katanya.
Karena waktu itu anaknya mau berangkat kerja. Dia bilang, kamu pergi aja kerja, mama gak apa-apa. Sebagai seorang anak dia tidak tega meninggalkan orang tuanya. Tapi mamanya paksa, kamu kerja. Kalau ada apa-apa nanti mama bisa panggil. Yang penting dia cuma pesan, yang penting HP kamu aktif. Tidak ditulis di situ dia panggil siapa ya. Yang penting HPmu aktif ya nak, Steve, namanya Steve ya. Steve, yang penting HPmu selalu aktif. Oke mak, kalau mama mau saya pergi. Akhirnya Steve pamit. Dan dia bergumul luar biasa sekali dengan Tuhan. Dia berperang dengan Tuhan di kamar mandi itu sampai akhirnya ada tiga lubang dikatakan di situ di payudara sebelah kirinya yang mengeluarkan darah yang tidak bisa dia hentikan. Ya, dinding itu dengan lantai sudah penuh dengan darah. Dia tidak tahu itu lubang dari mana, dari yang jelas dari payudaranya sebelah kiri ya. Tapi lubang itu berasal dari bisul yang pecah atau bagaimana. Pokoknya ditulis di situ 3 lubang yang mengeluarkan darah yang luar biasa sekali banyaknya, yang tidak bisa dia hentikan dengan caranya dia. Dengan cara apa dia mau hentikan? Mau ditekan dia semakin keluar. Akhirnya didiamkan. Dia menaikkan terus pujian ini. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Nanti kita naikkan pujian itu kembali. Ibu Jenny ini menaikkan pujian itu terus menerus, entah berapa jam dia bergumul di kamar mandi bersama dengan Tuhan. Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dia terlalu percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dokter bisa katakan dia stadium 4. Dokter bisa katakan dia tidak bisa lagi dioperasi. Dokter bisa katakan kanker itu sudah menjalar pada paru-paru sebelah kirinya, dengan tulang-tulangnya sudah terserang kanker ini. Tapi dia tidak pernah mengecilkan kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas. Di kamar mandi dia menyerah sungguh, menyerah sehabis-habisnya, katakan situ. Dia menyerah total karena tidak ada manusia yang bisa menolong dia. HP-nya di luar, dia tidak bisa telepon anaknya. Dia juga tidak mau mengganggu anaknya. Dia yakin bersama dengan Tuhan dia lewati peperangan itu. Amin. Dan akhirnya tiba-tiba darah dari 3 lubang darah di payudara sebelah kirinya itu terhenti dengan tiba-tiba. Siapa yang menghentikan? Siapa yang menutup aliran darahnya? Tuhan yang membentuk dia. Ada satu ayat yang dia ingat, Engkau kubentuk dari rahim ibuku. Akhirnya dia menyerah Tuhan. Tuhan, buatlah apa yang Tuhan mau dalam diriku. Buatlah Tuhan. Kalau saat ini Tuhan juga mau ambil saya siap. Dia sudah menyerah. Tuhan, saya siap. Tuhan, saya siap. Tapi Tuhan masih mau memakai hidupnya menjadi kesaksian sampai hari ini ya. Di YouTube bagaimana kesaksiannya luar biasa sekali. Akhirnya begitu pendarahannya berhenti, dia keluar. Dia di tempat tidur, dia menelpon sahabat karibnya ya, namanya Ibu Agatha, teman dalam satu gerejanya. Dia katakan, tolong bawa saya ke dokter untuk membuktikan apakah kanker saya ini saya sudah membuat saya akan tinggalkan dunia ini. Lalu cepat dibawalah, singkat cerita dibawalah ke dokter. Dan dokter hanya geleng-geleng kepala. Katanya, Ibu selama sekian tahun Ibu berhenti dari berobat. Ibu minum apa? Mungkin obat-obat herbal atau mungkin
jus dan sebagainya. Ibu sudah tidak berobat lagi ke saya, ibu minum apa? Dia katakan, dok, saya hanya berharap pada kuasa Tuhan. Saya punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Kenapa dok? Apa penyakit saya semakin parah? Dokter mengatakan ini mukjizat. Nanti saya tes sekali lagi apakah jenis kanker ini ganas atau bagaimana. Loh dok, kan sudah dites, sudah stadium 4 dokter bilang. Tapi saya mau lihat lagi, karena ketika di USG itu sel-sel kanker itu sudah tidak ada lagi. Tapi dokter tidak yakin dengan ilmu yang ada pada dia. Dites lagi di laboratorium. Akhirnya Tuhanlah yang jadi pemenangnya. Amin. Tuhanlah yang jadi pemenangnya. Sampai saat hari ini Ibu Jini Auli, dia melayani Tuhan bersama dengan anaknya. Ya, anaknya menjadi seorang yang sukses, dipakai dalam satu perusahaan, bahkan dipakai juga dalam pekerjaan Tuhan di Manado sana. Saya yakinkan pagi hari ini kita punya Tuhan yang sama seperti Tuhannya Ibu Jini Auli. Amin. Anda sakit, Anda dalam pergumulan yang secara manusia Anda tidak mampu. Tapi kalau sakit kanker stadium 4, Tuhan sanggup jamah sembuhkan 100%. Dikatakan oleh Ibu Jini, saya sembuh 100%. Itu kan sudah luar biasa. Ada lebih dari 100%, 1000% mungkin. Dia dijamah oleh Tuhan hanya dengan kuasa perkataan. Dia hanya berkatakan di dalam pergumulannya, Tuhan saya sembuh, Tuhan saya sembuh. Amin. Sambil menaikkan pujian itu dia katakan, Tuhan saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Perkatakan itu setiap hari, Tuhan saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Dan saya sebagai penutup, saya ingin menceritakan kepada Anda bagaimana Thomas Alva Edison, itu juga suatu kuasa perkataan dari seorang ibu, ya, ibu dari Thomas Alva Edison. Anda pasti tahu, kalau Anda buka Google juga Anda tahu bagaimana ceritanya, riwayatnya Thomas Alva Edison ini. Dia bukan seorang anak yang pintar. Ketika dia dikasih surat oleh sekolahan, gurunya bilang, kamu bawa surat ini sama ibumu, katanya, ya. Lalu Thomas dengan bangganya dia pulang sekolah, dia kasih ke ibunya. Karena Thomas ini tidak pernah punya nilai yang bagus. Nilainya selalu do re mi fa sol, ya. 1 2 3 4 5. Paling 5 itu udah bagus lah bagi dia, ya. Akhirnya dikasihlah surat dari sekolah dan ibunya membaca. Tapi yang ibunya baca adalah Thomas, panggilannya Tommy, ya. Tommy ini berkata, "Bu, surat apa dari sekolah?" Oh, dikatakan sama kepala sekolah, kamu anak yang jenius. Kuasa perkataan dari ibu si Thomas Alva Edison bahwa dia adalah anak yang jenius. Oleh sebab itu kamu tidak usah katanya belajar di sekolah, kamu cukup belajar dengan ibumu di rumah. Wah, dengan senang hati dia, ya. Dengan senang hati dia bilang, "Ore, seperti anak saya Andrew. Ore, saya bisa sekolah online, ya. Saya bisa." Sekarang zamannya sekolah apa itu yang bukan homeschooling. Jadi zamannya Thomas Alva Edison sudah ada homeschooling, ya. Ibunya yang kebetulan Ibu Thomas ini adalah seorang guru. Jadi dia mendidik anaknya dengan kasih, dengan perkataan iman. Dia katakan, kamu anak yang jenius, Thomas. Wah, Thomas senang sekali. Teman-temannya, gurunya di sekolah bilang dia anak yang bodoh, anak yang idiot. Tetapi ibunya yang melahirkan dia memperkatakan perkataan iman. Dikatakan, engkau anak yang jenius. Amin. Saat ini waktunya kita memperkatakan perkataan iman. Amin. Dan terjadilah bagaimana Thomas Alva Edison menjadi orang yang sukses. Pada usia 32 tahun dia bisa lampu pijar. Dan bukan hanya lampu pijar saja. Anda baca situ, otak saya nggak mampu menampung banyak apa yang Thomas sudah hasil karyakan, ya, yang sudah dia menemukan penemuan ribuan katanya, ya. Salah satunya pada usia 32 tahun dia bisa menemukan bohlam, ya. Itulah hasil karya seorang anak yang
hasil perkataan iman seorang ibu. Kamu anak yang jenius. Amin. Ya, marilah mulai saat ini kita perkatakan perkataan iman. Saya bisa, saya sembuh, saya menang. Amin. Saya kaya di dalam Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan kita bagi hari ini. Mari kita bangun, bangkit berdiri semua. Kita naikkan pujian tadi yang dinaikkan oleh Ibu Jini Awi. Kuasamu terlebih besar. Kita punya Tuhan yang terlebih besar. Haleluya. Kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Haleluya. Refnya saja. Kuasamu
berbicara, menerangkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah pada akhir zaman ini kami boleh menjadi pendengar-pendengar yang baik. Bahkan lebih daripada itu semua, kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukan kami berjalan menurut maunya Tuhan, bukan berjalan menurut maunya kami ya Tuhan, tapi jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Kami akan percaya kehendak-Mu sempurna adanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini yang menjadi doa kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan, tolong pemerintah kami. Mulai dari presiden, wakil presiden, para gubernur, para bupati, para wali kota. Tuhan, para aparat pemerintah, mereka yang mengatur roda pemerintahan bangsa ini. Dan bangsa ini sedang menghadapi satu virus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau satu memberi hikmat kepada mereka mencari jalan yang terbaik sehingga bangsa kami terlepas. Kami melakukan yang benar. Kami berdoa kepada Tuhan. Kami memperkatakan perkataan iman kami. Jadi sesuai yang kami katakan, bangsa kami terlepas dari kesulitan. Di dalam nama Yesus Kristus ada kemenangan yang besar. Kami memperkatakan perkataan yang besar. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati gereja kami, Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan, Engkau memberkati anak-anak Tuhan dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami berkatakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan ada. Dalam nama Yesus, dia yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, dia yang sedang dalam penderitaan diberikan kebenaran. Dia yang sedang susah memberikan kebenaran. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kau pakai hamba-Mu Tuhan. Nyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Dan hari ini kami yang beribadah kepada Tuhan. Seberapa banyak kami yang mendengar melalui streaming, melalui Facebook, melalui YouTube. Kami diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Pada akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, khususnya jemaat Kristus, terimalah olehmu berkat dari Bapa di sorga, cinta kasih sayang dan anugerah dari Yesus Kristus, persekutuan dalam Allah Roh Kudus. Mulailah kita memperkatakan berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Terjadilah berkat-Mu itu. Dalam nama Yesus kami memuliakan Engkau. Tuhan, minggu depan kami akan beribadah dalam bentuk ibadah pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan, persiapkan pemain-pemain musik. Tuhan, persiapkan pelayan-pelayan yang akan dibagi dalam 3 bagian. Dan Tuhan, berikan kami mempunyai waktu pun kami harus mengikuti anjuran pemerintah. Kami harus ada pada new normal ini. Dan kami percaya Engkau mendahului dan menjagakan. Terima kasih Roh Kudus sudah menolong kita semua. Dalam nama Yesus, kembalilah dengan berkat Tuhan. Haleluya.